Mari kita memusatkan hati kita di saat kita menerima firman Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati. Amin. Sebab apa saudaraku? Nah, saya sebelum menyampaikan ini ada orang yang berkata sama saya, ya, kenapa sih orang Kristen itu padahal setiap hari menerima firman Tuhan, setiap hari diberkati oleh firman Tuhan, tetapi kenapa sih firman itu kok tidak bisa tertanam di dalam kehidupan orang Kristen itu? Nah, ini ada orang yang bertanya, bahkan ngomong, mungkin saja hamba-hamba Tuhan itu yang menyampaikan mau semaput, ya, dia ngomong seperti itu. Tetapi kenapa kok tidak masuk di dalam kebanyakan setiap hati? Ini pertanyaan bagi saya di saat orang itu bertanya kepada saya, ya. Dan saya dengan kemampuan saya sampaikan bahwa orang Kristen, ya, walaupun siapapun yang menyampaikan firman, mungkin seperti kemarin itu dari Singapura, ya saudara. Tetapi kalau di situ, ya, kuncinya tetap mengeraskan hati, ya, firman itu tidak akan masuk, saudara. Seperti dalam firman Tuhan, ayat yang lain berkata bahwa kalau kita ingin firman itu tertanam dalam hati kita, kita mau merendahkan hati, kita mau jadikan hati kita itu hati yang seperti tanah yang subur, yang gembur, yang siap ditaburi oleh benih firman itu, sehingga benih itu bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau di saat kita menerima firman, kita terus keraskan hati, ya, kesombongan yang ada, keangkuhan itu ada, sulit firman itu bisa tertanam karena hatinya mengeras, hatinya membatu. Ya, dalam firman Tuhan juga di ayat yang lain dikatakan firman itu hanya jatuh dan tidak bisa tertanam. Oleh sebab itu di saat saya ada pertanyaan seperti itu, ya, kemampuan saya terbatas, ya saudaraku, saya sampaikan seperti itu. Oleh sebab itu kalau pada saat pagi yang indah kita rindu untuk terjadinya pemulihan dalam kehidupan kita, ya. Sebab kemarin renungan firman Tuhan ini hanya mungkin saya menulisnya itu karena di situ bercampur, ya saudaraku, ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, jadi ambil nulisnya saya itu, ya, kalau mungkin yang punya HP ya gampang, ya saudara, tetapi saya ya menulis, ya. Di situ Tuhan memulihkan untukku dan menjadi contoh, ya. Kalau pada saat ini Tuhan ingin memulihkan di dalam kehidupan kita dan menjadi contoh, oleh sebab itu janganlah keraskan hati, ya, supaya firman itu biar tertanam di dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu di sini kita akan belajar beberapa bagian, ya, yang kami tulis, ya, untuk supaya Tuhan memulihkan kita dan kita menjadi contoh, ya. Yang pertama kita harus menerima kasih Allah yang sempurna. Kita akan baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Supaya kita menerima kasih Allah yang sempurna, yaitu di dalam Roma 5 ayat 8. Akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudaraku. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk
kehidupan orang yang ingin dipulihkan, tentu orang itu mengalami sakit, ya, mungkin sakit dalam mengalami beban berat, mengalami penderitaan, mungkin sakit secara tubuh ataupun secara rohani. Inilah orang yang merindukan pemulihan, yaitu orang yang sakit. Kalau di mana dikatakan Tuhan, ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi yaitu kasih yang sempurna itu diberikan oleh Tuhan di saat kita itu masih dalam kondisi berdosa, ya. Dan pada saat ini kita semua nggak ada yang sempurna. Kita masih hidup di dalam dosa, ya. Dan kita pada saat ini membutuhkan yang namanya pemulihan dari hal apapun. Kita merindukan pemulihan, ya. Dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan yaitu kasih Allah yang sempurna ataupun pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Suatu contoh saja, seumpama saya, ya, berdiri di tempat ini punya hadiah, ya. Dan hadiah itu ingin kami bagikan kepada saudara, ya. Dan bagaimana cara saudara itu untuk mendapatkan hadiah yang kami pegang? Ya, tentu saudara itu akan datang kepada saya, ya, akan mengambil hadiah itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menerima kasih Allah yang sempurna, ya, kita ini orang berdosa, kita harus datang kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan di saat kita mengalami tekanan hidup, di saat kita diizinkan untuk mengalami beban berat, kita tidak datang, ya. Dan kita harus datang mengambil janji Tuhan itu. Kita harus datang, dan kehadiran kita untuk mengambil itu kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Maka janji itu akan diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kita harus datang, dan datang itu dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak datang dengan asal-asalan. Kalau datang dengan asal-asalan, tidak akan bisa menerima janji Tuhan, tidak akan bisa menerima hadiah. Pemulihan itu tidak akan bisa terjadi, saudara, ya, kalau kita tidak datang dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, supaya kita menerima kasih Allah yang sempurna, ya, kita harus menerima pengampunan Allah, ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong dibacakan, Mas Agit.